Setelah berhasil berjualan penjepit baju, pisau dan beberapa barang lainnya, kini Kenichi menjual perhiasan indah yang terbuat dari kaca. Sekilas kalung tersebut terlihat seperti sebongkah berlian yang dikelilingi oleh emas yang cantik. Pelayan yang membeli penjepit baju kemarin datang lagi untuk membeli 100 buah penjepit. Walau kaget, Kenichi menyanggupinya dan mulai berbelanja online. Namun mata sang pelayan tertuju pada perhiasan yang dijual Kenichi. Kenichi berkata jika ia menginginkannya maka Kenichi akan menyimpan perhiasan tersebut. Dan sang pelayan pun kembali ke rumah tempat ia bekerja. Sore pun tiba. Kenichi yang sudah lelah akan bersiap untuk menutup tokonya. Namun para manusia kucing kembali datang ke toko Kenichi karena mereka mencium aroma rempah dari toko Kenichi. Mereka pun memohon agar Kenichi menjual rempah kepada mereka. Namun Kenichi menolak karena menjadi masalah. Karena berbahaya jika Bacopa tahu, karena Bacopa adalah sindikat rempah-rempahan. Jadi rempah di dunia ini adalah barang mewah dan sangat mahal. Dan ada beberapa pedagang yang memonopolinya dengan cara yang kejam. Makanya mereka disebut sindikat, dan Bacopa adalah salah satunya. Kenichi tetap tidak ingin menjual rempah miliknya. Namun karena kasihan Kenichi pun berjanji akan membuatkan makanan menggunakan rempah di pinggiran sungai setelah ia pulang kerja. Para manusia hewan pun terlihat senang, dan mereka pun segera berkumpul dan mencari ikan di sungai. Setelah mengumpulkan bahan makanan, Kenichi mulai memasak dengan bumbu yang ia beli secara online. Ketika mereka semua memakan makanan buatan Kenichi, mereka terlihat sangat bahagia karena rasa makanan yang telah diberi bumbu dan rempah. Bahkan mereka melanjutkan pesta dengan minum sake pemberian Kenichi. Dan mereka pun bergembira semalaman. Keesokan harinya sang pelayan datang dengan membawa majikannya ke toko Kenichi. Ternyata si pelayan berencana memperlihatkan perhiasan tersebut ke majikannya. Ternyata majikannya adalah putri seorang pedagang besar yang bernama Marlo. Dan nama gadis tersebut adalah Primula. Primula berencana menawarkan kerjasama kepada Kenichi. Dan meminta Kenichi untuk ikut bersamanya dan bertemu dengan ayahnya yaitu Tuan Marlo. Setibanya di rumah Primula, Kenichi disambut oleh Tuan Marlo. Mereka bertiga mulai membahas kerjasama dan usaha dagang mereka. Tuan Marlo mengajukan kontrak kepada Kenichi, yaitu meminta Kenichi menjual perhiasannya kepada Marlo dan akan diberikan hak 50% dari keuntungan barang yang dijual. Kenichi setuju dengan usulan tersebut. Karena Kenichi sudah untung banyak dari hasil penjualan perhiasan yang ia beli di toko online. Setelah mendapatkan uang dari hasil berjualan dengan Marlo, ia mulai membangun mimpinya, yaitu membangun sebuah kabin atau rumah kayu di pinggiran kota. Setelah menentukan lokasi, ia mulai menebang kayu dengan menggunakan sensau. Namun ketika ia ingin menggali sisa batang kayu yang sudah ia tebang, ia sadar jika tenaganya saja tidaklah cukup untuk mengangkat sisa batang kayu yang akarnya sudah tertanam jauh ke dalam tanah. Setelah berpikir panjang, ia pun akhirnya membeli sebuah ekskavator bekas berukuran kecil di toko online, dan sebuah mesin ekskavator pun muncul di hadapan Kenichi. Tak hanya ekskavator yang Kenichi beli, ia bahkan membeli sebuah genset, kabel dan lampu untuk menerangi lokasi proyek pembangunan rumah di malam hari. Sekarang Kenichi telah membawa peradaban modern ke dunianya yang baru, dan dengan adanya ekskavator, pekerjaan untuk membangun rumah idamannya pun bisa dikerjakan dengan lebih cepat, lebih mudah dan lebih rapi. Dan episode 2 pun selesai.